halaman rumah ada di samping ini saya tanamin banyak macam-macam tanaman. Dikarenakan sebetulnya saya ingin menanam belimbing seperti yang terlihat itu di pot, di polybag atau planter bag. Tapi karena tanaman itu tumbuhnya atau buahnya agak lama, maka saya isi dengan cabai sebagai tumpang sari. Kita lihat ini cabai sudah mulai buah, jadi sudah mulai berbuah cukup banyak. Setiap hari kami petik ya untuk kebutuhan dapur saja sih, bukan untuk komersil. Ini kita lihat cabai. Ini pun cabai di samping saya, samping kanan saya. Ini cabai di polybag. Kita lihat polybag. Ada pula tanaman mint. Ini mint yang di pot. Kita bisa bergerak menyusuri tanaman kayu yang saya tanam di dalam atau di planter bag maupun di pot-pot besar. Ini adalah tanaman belimbing. Sementara di bawahnya seperti tumpang sari saya tanam cabai. Ini pun cabai. Itu cabai semua. Yang utamanya adalah tanaman belimbing. Ini dia tanaman belimbing yang sebagai tanaman utama. Tapi untuk memanfaatkan kiri kanannya ini saya tanamin cabai dalam polybag. Ini pun tanaman belimbing. Yang ini adalah tanaman mint. Kita lihat ini yang di planter bag pun demikian. Tanaman belimbing, cabai. Kita bergerak ke belakang. Ini pun tanaman belimbing. Belimbing ada 27 tabulam pot belimbing atau planter bag yang diisi tanaman belimbing. Ini juga belimbing. Ini belimbing. Nah, di sela-sela itu saya tanamin cabai. Cabai ini saya tanam biji pare tumbuh dan merayap, menjalar bukan merayap. Nah, itu juga ini juga tanaman belimbing. Ini adalah tanaman sirsak. Kemudian masih banyak belimbing yang di polybag. Karena tanaman-tanaman ini berbuahnya cukup lama atau tanaman kayu itu saya tumpang sarikan atau saya isi planter bag-nya atau pot-potnya dengan tanaman ini dia, dengan tanaman cabai. Ini belimbing, cabai, dan cabainya sekarang sudah berbuah. Cabai itu tanaman jangka pendek ya, mungkin paling lama kalau di polybag atau di pot itu berumur 1,5 tahun. Setelah itu dia menyelesaikan masa baktinya di itu, dan sementara itu nanti akan tumbuh tanaman-tanaman utamanya yaitu belimbing. Ini pun tanaman sirsak. Lihat lagi tumbuh berkembang tanaman sirsak. Itu yang di sebelah sana itu adalah jambu kristal. Sehingga
Jambu kristal. Nanti kita ke sana, kita dekatkan kameranya biar agak lebih jelas. Kemudian di bawahnya ini adalah tanaman mint. Tanaman mint kurang begitu subur karena tidak mendapatkan sinar matahari yang penuh. Seharusnya itu dia mendapatkan sinar matahari ya paling sedikit 6 jam dalam sehari, ya, siang hari itu. Kita keliling ambil di sebelahnya. Ini pun masih tanaman belimbing. Tanaman belimbing, ini juga tanaman belimbing. Bisa kita lihat nanti belimbingnya sudah mulai berbuah. Kita lihat. Nah, ini tanaman belimbingnya sudah mulai berbuah. Nah, nanti sesaat lagi, beberapa hari kemudian ke depan, saya bungkus-bungkus belimbing tersebut untuk menghindari dijangkiti atau ditempati sebagai tempat bertelurnya lalat buah. Kalau udah seperti itu, nanti buah-buah yang ditempati oleh telur lalat buah dia akan membusuk dan tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu di sebelah sana pun belimbing, terus itu pun belimbing. Saya ada 27 polybag belimbing yang saya tanam muda, karena dia berbuahnya paling cepat 3 bulan, mulai dari bunga sampai bisa dipetik untuk konsumsi. Dan ini pun saya menanam buah khusus yang disebut tanaman matoa atau buah matoa, yang kabarnya khusus dari Papua. Kemudian saya tanam pula, mungkin banyak yang sudah mendengar ya, ini adalah tanaman gaharu. Nah, kita dekatkan ke tanaman tersebut. Nah, ini adalah gaharu. Saya tanam di bekas ember adukan tukang batu. Ini masih tanaman sirsak. Kemudian ini adalah durian. Saya membeli bibitnya di daerah Selengsi sana, Mekarsari. Dan ini pun pertumbuhannya tidak sebaik rekannya lain atau teman yang seusianya yang saya taruh di depan. Dia dapat full sinar matahari, nanti kita bisa lihat ke sana. Dan di atas saya ini daun-daun dari pohon rambutan. Kemudian saya tanam pula pisang di dalam pot, atau saya taruh di pot. Ini satunya lagi tumbuh subur meskipun tidak terkena sinar matahari. Sementara punggul aslinya itu, tanaman aslinya sudah saya tebang waktu itu, sudah bisa diambil buahnya. Itu bonggol aslinya di sana sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah, selama ini kurang terawat. Kita beralih ke posisi yang lain. Ini pun pohon belimbing yang saya tanam di bekas galon air yang sudah bocor. Udah mulai berbuah. Ini udah buah yang ketiga kalinya. Nah, kita bisa lihat ini udah saatnya dibungkus agar terhindar dari lalat buah untuk sebagai tempat bertelur. Sementara bunganya juga sudah masih terus tumbuh, ini yang masih kuncup, ini yang sudah mekar, ini masih kuncup.
Terus ini masih kuncup buahnya juga. Jadi di ujung-ujung ranting, ini ada buah-buah yang masih kuncup. Tapi saya lihat, itu di belakang sana. Kita dekatkan kameranya. Ini pun bunga-bunganya sudah mulai ada yang mekar, ada yang kuncup. Udah saatnya untuk jadi buah. Ini sendiri adalah pohon jeruk Bali yang sudah cukup lama yang saya tanam sudah cukup lama. Dari hasil cangkokan buahnya sangat banyak. Kita bisa lihat ini, itu ke atas kelihatan itu juga buahnya. Itu kelihatan ini, itu buahnya. Ini saking banyak buahnya yang tidak sempat dipetik, berjatuhan ini yang udah. Itu saya kumpulkan buah jeruk yang berjatuhan. Kita bisa lihat ini, sangat sayang sebenarnya, ini besar lagi. Nah, kalau sudah jatuh gitu sudah tidak enak untuk dikonsumsi. Daging-dagingnya udah sepak.